Halo semuanya. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan baik semuanya ya. Balik lagi bareng aku, Dewi Suci, dan rekan aku. Dan aku Kartika Rupuspitasari. Kami dari Universitas Amikom Yogyakarta dari jurusan Ilmu Komunikasi. Di sini kita mau berbincang-bincang dengan narasumber dari Purworejo News yang bergerak di bidang berita media digital. Betul sekali. Kita di sini akan membahas bagaimana Purworejo News memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam menjalankan operasional dan penyebaran berita mereka. Sebelumnya dengan Kak siapa? Halo, saya Fajriya Rahmatasari. Sebelumnya terima kasih banyak ya Kak sudah bersedia meluangkan waktu untuk datang ke sini. Pada kesempatan kali ini kami akan mengajak kalian untuk mengenal lebih dekat bagaimana sih Purworejo News sebagai media lokal memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam aktivitas mereka. Baik, mungkin nggak usah lama-lama kali ya. Kita langsung aja ke pertanyaan pertama. Mungkin kakaknya bisa diceritain secara singkat tentang profil Purworejo News dan layanan apa aja sih yang dilakukan oleh Purworejo News itu sendiri. Ya baik, jadi Purworejo News itu dulunya adalah surat kabar dui mingguan, surat kabar cetak dui mingguan yang dibuat oleh ayah saya sendiri yaitu Bapak Ahmad Mas Imam pada tahun 2003. Jadi saat itu namanya adalah Purworejo Pos. Karena seiring berjalannya waktu, ketika perjalanan Purworejo Pos mengalami berbagai rintangan, terutama dari segi jumlah pembaca ya, karena kan kalau cetak itu kan berarti spesifikasinya itu di masyarakat Purworejo sendiri gitu, yang bacanya hanya orang-orang yang berada di Purworejo gitu. Jadi akhirnya pada tahun 2006 Bapak berinisiatif untuk mengonlinekan Purworejo Pos. Nah, sekarang dikenal dengan nama Purworejo News. Atas dukungan berbagai pihak, lahirlah Purworejo News dan alhamdulillah sampai sekarang masih bertahan. Dari 2006 sampai saat ini Kak, teknologi apa aja sih yang digunakan oleh Purworejo News untuk memastikan berita tersebut atau berita yang dibuat oleh Purworejo News cepat dan akurat sampai pembacanya? Kalau dari sisi web hosting, server kami menggunakan enterprise grade SSD atau solid state drive yang merupakan jenis penyimpanan berkecepatan tinggi yang dirancang khusus untuk kebutuhan bisnis atau perusahaan besar ya. Nah, ini membuat website kita berjalan lancar sepanjang waktu. Kemudian kami juga menggunakan bandwidth yang besar juga. Bandwidth itu merupakan kapasitas maksimum data yang bisa ditransfer antara website kamu dan pengunjung dalam periode waktu tertentu sehingga dapat menangani traffic atau jumlah pengunjung yang besar. Kami juga menggunakan platform WordPress yang user friendly. Nah, tadi kan kakaknya udah ngasih tahu tentang profil dari Purworejo News itu sendiri dan teknologi apa yang digunain. Mungkin aku mau tanya, sejak kapan sih Purworejo News ini memulai mengimplementasikan teknologi informasi dan komunikasi sendiri? Sejak awal tahun 2006, begitu perpindahan dari media cetak ke media online, kami sudah menggunakan sistem tersebut ya. Jadi cara pertamanya itu kita menggunakan atau membuat domain internet purworejonews.com ya. Kalau diibaratkan domain itu seperti alamat rumah di dunia nyata, dan agar orang tuh bisa menemukan rumah atau website kita di internet gitu. Terus selanjutnya kita juga sewa web hosting. Hal ini menjadi sebuah mandatori atau kewajiban agar sebuah website itu dapat online atau dapat diakses oleh masyarakat luas melalui jaringan internet. Apa sih alasan utama Purworejo News menggunakan sistem tersebut? Tentunya supaya Purworejo News ini dapat menjangkau atau dikenal oleh masyarakat lebih luas lagi, baik masyarakat yang tinggal di Purworejo maupun putra daerah Purworejo yang berada di luar daerah agar mendapatkan informasi terkini seputar Purworejo. Bagaimana sih Purworejo News ini sendiri menjaga keamanan data dan informasi di era digital yang rentan terhadap serangan cyber mungkin ya?
Jadi kalau website Projonius itu kita menggunakan teknologi SSL atau Secure Socket Layer. SSL ini merupakan teknologi keamanan yang digunakan untuk mengenkripsi atau mengamankan koneksi antara pengunjung dan website. Kalau kalian melihat alamat website yang diawali dengan HTTPS itu artinya situs tersebut menggunakan SSL. Nah, ini fungsinya agar transmisi data di website projonius.com menjadi lebih aman dan terenkripsi. Dari 2006 sampai saat ini Kak, kan tadi kakaknya juga udah jelasin apa aja sistem yang digunakan. Nah, sekarang aku mau tanya nih Kak, apa aja sih tantangan yang dihadapin oleh Projonius dalam penerapan teknologi tersebut dan bagaimana cara Projonius mengatasi kendala tersebut? Untuk saat ini dari sisi server relatif tidak ada kendala ya, justru kendalanya lebih kepada digital marketingnya dan kita masih perlu untuk meningkatkan lagi. Tadi kan kakaknya barusan ditanya tentang tantangan yang dihadapi. Mungkin Projonius sendiri punya strategi untuk berinovasi dan meningkatkan perkembangan teknologi informasi di era digital ini. Tentunya kami akan terus meningkatkan kualitas server ya supaya projonius.com menjadi website yang lebih baik lagi, baik itu dari segi storage, bandwidth atau hardware ataupun security. Apa sih strategi Projonius untuk kedepannya apa strategi Projonius untuk berinovasi dan mengikuti perkembangan teknologi informasi, karena kan semakin berkembang kan biasanya semakin banyak inovasi nih. Nah, Projonius tuh ada inovasi apa untuk kedepannya? Mungkin di masa yang akan datang, Projonius akan menyajikan berita dengan format video agar pengunjung mendapatkan pengalaman baru dan mengunjungi website kami projonius.com. Mungkin ini tadi kan udah kita tanya beberapa pertanyaan tentang Projonius dan nggak terasa banget ini udah ke pertanyaan yang terakhir. Mungkin kakak bisa memberi pesan buat para profesional muda yang ingin berkarir di bidang teknologi informasi dan komunikasi khususnya di media digital. Oke, untuk para profesional muda yang ingin berkarir di bidang teknologi informasi dan komunikasi, apalagi ingin terjun ke media digital, yang pertama kamu harus jujur dalam menyampaikan informasi. Kalau ingin jadi jurnalis, jadilah jurnalis yang berpegang teguh pada kode etik jurnalistik. Kemudian yang kedua, jangan malas baca ya. Nah, menulis dan bertanya. Kemudian yang terakhir, kalian harus fokus. Jadilah ahli dalam satu bidang yang kalian kuasai. Pelajari, kuasai, dan lakukan inovasi. Terima kasih banyak Kak atas wawancara sore ini. Semoga bermanfaat buat kita semua dan para penonton juga. Semoga wawancara ini bisa menjadikan wawasan baru tentang pentingnya teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia digital, apalagi di dunia berita. Oke, mungkin segitu dulu obrolan kita hari ini. Makasih udah nemenin kita dan semoga kalian dapat sesuatu yang bermanfaat di episode kali ini. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Aku Kartika dan aku Dewi Suci pamit undur diri. Bye bye.